tim dari kemudian kawan-kawan tim ritual Nikai. Selamat ini kami mengajak kita dapat hari ini dapat jadi pada kesempatan ini terusnya berapa? Kita lanjut dan baik silakan. Kemarin Bu Denny yang ikut dan sudah berdiskusi bisa menyampaikan informasi yang diinspirasikan juga. Pertama pada kesempatan ini kami terus ya ibu-ibu yang masih muda nih masak nanti mau tahu ya untuk terus berinovasi kemajuan tapi hal-hal yang memang tidak terkendali. Jadi zamannya cuma cekuk tapi ada ya selama ini itu jadi nantinya di bawah kualifikasi gensetnya ya. Itu Bapak Ibu, terus terima kasih banyak dan laporan terus dari kawan-kawan. Terima kasih bila topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari dinas, mewakili dinas. Pertama-tama Chromebook kami ini istilahnya kami baru datang di sini Pak tahun 2021. Jadi pas ada pelatihan di Excelton itu Chromebook kami hanya dipakai untuk ANBK dan Sulingjar untuk siswa. Jadi pas berangkat di situ bawa Chromebook itu pengalaman pertama. Bukan pengalaman pertama sih, saking tidak taunya berangkat cuman membawa laptop, modal laptop. Sampai di situ katanya diharuskan pakai Chromebook karena memang pelatihannya khusus untuk pengaplikasian Chromebook. Jadi dari tim BGP dipinjamkan ke sekolah yang ada di Palembang. Di situ terus terang Pak, saya jangankan untuk mengaplikasikan, itu cuman taunya menghidupkan dan misalnya masukkan ke aplikasi misalnya kemarin untuk Sulingjar dan ANBK, selebihnya saya tidak tahu karena pemahaman saya sebagai guru ini hanya bisa diaplikasikan hanya untuk online. Dan setelah 4 hari dapat banyak ilmu, dapat banyak pengetahuan. Di situ saya sangat sadar begitu kecilnya saya di ruang lingkup situ karena tidak tahu apa-apa. Tapi terima kasih untuk BGP Sumsel yang telah mengadakan diklat itu. Dengan adanya diklat, saya pribadi dan teman-teman banyak mengetahui aplikasi-aplikasi yang ada pada Chromebook yang bisa kami aplikasikan atau kami terapkan di proses pembelajaran kami. Salah satunya atau bagian yang sudah kami terapkan, yang pertama itu menggunakan Google Drive untuk pembuatan SKP e-kinerja sebelum PMM. Jadi kami sudah menggunakan Chromebook. Kalau kemarin Pak tidak tahu, pakai laptop semua. Sekarang setelah tahu bagaimana mengaplikasikan Chromebook, kami pakai Chromebook. Jadi laptop kami masing-masing ditinggal, kami menggunakan atau memakai Chromebook yang ada di sekolah. Terus kemarin juga di situ saya dapat ilmu kalau Chromebook itu bisa
offline-kan, dan alhamdulillah semua Chromebook yang ada di sini ada 14 sudah saya offline-kan, Pak. Dan kemarin baru sedikit sebenarnya anak yang sudah kami ajari minimal buka. Saya berfokus ke rekan sejawat, ke sama-sama guru. Jadi kalau semua guru sudah paham dengan Chromebook, jadi mereka bisa mengimbaskan dengan anak-anak, bukan hanya saya. Karena kalau misalnya saya langsung ke anak-anak berarti saya sendiri, Pak. Jadi pemikiran kami, saya mengimbaskan dengan teman-teman guru, dengan TU. Setelah itu jadi banyak yang guru-guru bisa mengimbaskan ke anak. Tuh. Yang kedua, kami menggunakan Google Slide. Google Slide ini atau PPT ini kemarin bertepatan dengan akreditasi pramuka. Kalau dulu tidak tahu, Pak, sebelum ada diklat, saya pribadi tidak bisa membuat misalnya dari Google Drive itu membuat link, dikirimkan ke link lain atau ke yang lain. Setelah pelatihan itu, alhamdulillah, meskipun sangat sedikit ilmu yang saya dapat, tapi bagi saya itu sudah luar biasa. Saya sudah bisa membuat PPT dari slide itu menggunakan Chromebook, dan alhamdulillah dapat apresiasi dari narasumber yang dari pramuka itu, Pak. Ya. Tuh. Terus kami juga menggunakan Chromebook untuk pengisian RHK atau aplikasi pembuatan SKP di PMM. Sudah tidak menggunakan laptop, tapi kami menggunakan Chromebook karena Chromebook ini kalau langkahnya lebih cepat, Pak. Kalau laptop kami masih mutar-mutar, Chromebook kami lah berjalan sambil lari. Ya. Jadi karena menurut kami kalau online itu sangat membantu. Jadi untuk pekerjaan yang semuanya online sudah menggunakan Chromebook. Terus pengisian nilai di aplikasi Eraport sama, Pak. Sudah tidak menggunakan laptop lagi, kami sudah memakai Chromebook. Yang kelima, menggunakan aplikasi Canva untuk membuat modul pembelajaran. Kebetulan kita disuruh ngupload RHK dan perangkat ajar, dan alhamdulillah semua kami sudah modul pembelajarannya sudah memakai aplikasi Canva untuk membuat modul itu sendiri lebih menarik. Jadi kami menggunakan aplikasi Canva. Mungkin belum seluruh yang menggunakan, guru-gurunya belum seluruh, karena ini saja, Pak, istilahnya mengumpulkan guru ini sangat susah. Kalau bukan ada jam ngajar, terutama yang honor itu tidak mau hadir. Karena alasannya mungkin alasan ekonomi atau alasan jarak. Jadi paling yang ada di sini nih honor yang dekat dan mungkin ASN. Jadi ruang itulah yang kami ajari untuk pemakaian atau pengaplikasian Chromebook. Yang keenam itu kami menggunakan Google Sheet untuk pengolahan nilai. Karena Google Sheet ini sama dengan Excel, jadi kami menggunakan ini untuk pengolahan nilai UTS, PTS, PAS, itu, Pak. Terus yang ketujuh, menggunakan Google Doc untuk membuat modul ajar. Jadi Google Dokumen ini sebelum diedit di Canva, kami menggunakan Google Doc. Sudah modul ajarnya jadi di situ, baru diedit melalui aplikasi Canva. Yang kedelapan, kami pembuatan aksi nyata di pelatihan mandiri PMM. Itu kan, tapi alhamdulillah sudah 2 bulan belum dipalidasi, Pak. Ya. Mungkin antriannya belum ada. Belum. Karena kata kami yang pengaplikasiannya baru setelah dapat ilmu dari BGP, jadi belajar sama-sama, buat sama-sama, masih menunggu validasi, Pak. Sudah di modul berapa? Baru 2 modul, kurikulum merdeka sama yang fasilitator pembelajaran, Pak. Terus yang terakhir itu menggunakan Google Meet. Kalau Google Meet ini terus terang, Pak, bukannya seluruh guru. Satu guru. Kami ada guru yang lagi PPG, Pak, katanya Zoom meeting atau membuat video. Jadi dia kebetulan hari ini tidak hadir, dan beberapa orang guru yang lainnya itu belajar sama-sama bagaimana membuat link untuk Zoom. Itu kalau untuk aksi nyata yang kami
lakukan di sekolah ini. Sedangkan tantangannya Kalau tadi kalau untuk peserta didik apa yang sudah? kalau peserta didik belum banyak sebenarnya Pak, karena istilahnya kami yang guru TIK keterbatasan istilahnya tenaga pengajar Pak. Misalnya saya sendiri, saya kejar materi dulu Pak, jadi belum sempat ke siswanya yang benar-benar, tetapi istilahnya hanya untuk ke guru dulu tahap ini. Dan tantangannya di sini kendalanya sinyal. Terkadang di sini di HP dia full 4G, tapi pas kita tethering ke Chromebook muternya lumayan Pak. Jadi istilahnya kalau kami di sini kendala satu sinyal, yang kedua listrik. Kalau listrik mati, sinyal atau jaringan hilang total. Itu. Tapi itu semua tidak membuat kami patah semangat. Solusinya kalau misalnya itu terjadi, ada daerah-daerah di sini yang istilahnya mati lampu pun masih memiliki sinyal. Contohnya tidak jauh dari kami, tempat Embahangan situ Pak. Di sini cuman berjarak beberapa meter. Kalau di sini memang tidak ada sinyal, kami pindah Pak, ngangkut ke situ. Sudah berapa kali Pak? Itu kami pindah di situ karena itu Ada dokumennya ya? ada Pak. Tapi gimana ya? Siaran langsung di Facebook. Siaran langsung di Facebook. Itu kami pindah ke situ. Kebetulan di situ tempat makan Pak. Jadi sambil kerja, sambil makan ya. Jadi di situ kalau memang di situ tidak ada sinyal, kami pindah lagi ke Muara 3. Di situ karena towernya dekat, otomatis banyak sinyal. Jadi sebenarnya dikatakan menghalangi akan tetapi tidak membuat kami putus asa. Tidak ada sinyal di sini, kami pindah ke situ. Itu tantangan, itu ada solusinya ya. Benar. Tapi kalau bisa berhubung di sini ada perwakilan dari dinas, ya bagaimana caranya Pak? Apa tower penguat sinyal atau Ada alat bisa didatangkan ke SMP kami. Itu. Nah, sedangkan tantangan pemanfaatan TIK ini yang tadi sudah saya sebutkan Pak. Yang pertama, jaringan yang sering tidak stabil yang membuat kami istilahnya seharusnya kerjanya 5 menit jadi 1 jam. Yang kedua, seringnya mati listrik di sini. Kalau mati tadi dikatakan tidak ada sinyal sama sekali Pak. Yang kedua, mungkin ada beberapa guru mungkin dari usia atau dari apa kurang memahami TIK, jadi kami lebih istilahnya kalau kerja tadi lebih agak lambat, tidak bisa dikejar-kejar. Karena apa Pak? Seandainya ibu yang di sebelah saya kan masih muda Pak, jadi gesit. Kalau saya menjelaskan dia langsung menangkap. Kalau misalnya yang di sebelah lagi mungkin sama, ada juga guru yang istilahnya mana Pak mungkin dari segi umur bisa, dari segi memang belum paham dengan iptek juga bisa, itu kendalanya. Nah, solusinya kalau untuk guru yang itu paling kami hanya memotivasinya bagaimana? Karena saya sering dengar kalau saya ikut pelatihan, ikut apa, sering dikatakan kalau guru itu tidak boleh berhenti mengajar. Kalau tidak mau belajar, berhenti mengajar. Itu jadi motivasi saya. Jadi istilahnya sering sharing dengan guru-guru yang istilahnya memang kurang mau belajar masalah TIK. Jangan terkendala oleh umur, jangan istilahnya malas belajar, karena kita akan tertinggal kalau tidak mau mengejar, tidak mau belajar. Itu Pak. Yang terakhir, ini ada tindak lanjut berbagi praktik baik. Tindak lanjutnya kalau untuk kami Pak, sebenarnya kami sudah buat kelompok belajar. Kelompok belajarnya ini sebenarnya sudah di SK-kan oleh kepala sekolah, kan tetapi SK-nya masih sama Ibu, kemarin sudah dirapatkan. Kemarin sudah
satu kali pertemuan kami belajar sama-sama, dan kedepannya insya Allah Pak minimal 2 bulan sekali kami belajar di sini, mau istilahnya dari pembahasan awal tahun, mau dari modul pembelajaran. Jadi memang dijadwalkan seminimal 2 bulan 1 kali Terstruktur ya? Iya, terstruktur di sini. Belum berarti. Baru sekali berjalan. Jadi katanya sudah ulangan, mungkin ada sudah puasa, nanti akan diadakan lagi. Pokoknya kata kepala sekolah kalau bisa minimal 2 bulan sekali, kalau bisa 1 bulan sekali kelompok belajarnya. Ini mau kami daftarkan ke PMM Pak, akan tetapi karena aksi nyata kami belum tervalidasi, katanya belum bisa mengajukan. Itu kendalanya. Terus semua guru sudah mengupload aksi nyatanya di PNM? Sudah. ada beberapa bagian Pak. Ada beberapa. Ada beberapa bagian, ada yang sebagian karena gini Pak ya, pemahamannya mungkin salah. Kalau belum ASN, PMM tuh belum perlu. Jadi 9. Jadi mereka sudahlah nanti kalau sudah ASN begitu. Nah terus tindak lanjut yang kedepannya, benar tadi kata Bapak, saya pribadi belum ke Google Formulir atau Google Form Pak, menjelaskan ke teman-teman. Karena istilahnya ini terkendala sinyal untuk ke siswa. Akan tetapi pas untuk pertemuan selanjutnya memang sudah direncanakan untuk menjelaskan itu minimal setelah siswa pulang sekolah mungkin ada sinyal, kami bisa menggunakan Google Form atau Quizizz. Itu saja Pak. Kalau kendala sama sih Pak, sinyal, listrik, sama SDM-nya itu sendiri. Mungkin itu saja. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini ya.